Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Iqomah TV, para pemirsa Iqomah TV. Sore ini kita sedang bersama dengan seseorang aktivis senior di Bangkalan, yaitu saudara kita Pak Iksan. Selamat sore Pak Iksan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Teman, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak jumpa. Jadi begini Pak Iksan, kita perlu sekali untuk minta klarifikasi, penjelasan tentang persoalan yang sekarang sedang ramai di masyarakat Bangkalan ini, yaitu persoalan PI 10% dari pihak Pertamina, yaitu PT PHI WMO yang melakukan aktivitas pengeboran di pantai Laut Bangkalan ini. Masyarakat cukup ramai membicarakan persoalan PI, Participal Interest 10% yang seharusnya merupakan hak daripada Pemkab Bangkalan, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Bangkalan. Bagaimana pandangan Pak Iksan tentang masalah PI 10% yang ramai dibicarakan oleh masyarakat ini? Monggo tanggapannya Bapak. Ya, terima kasih Pak Takliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pada saudara-saudara kita yang menyimak tayangan One Program One Voice dari Iqomah TV ini terkait dengan persoalan PI. Ini sebenarnya sudah sekian lama kita, sejak tahun 2016 ini beberapa pihak, komponen-komponen masyarakat sudah terlibat dalam perbincangan ini untuk mendorong bagaimana hak-hak pemerintah daerah, dalam hal ini melalui BUMD, untuk mendapatkan hak PI, Participal Interest ini dari PT PHI WMO yang berjalan sekian lama sehingga menimbulkan banyak kritikan, banyak juga rasa sayang. Kenapa ini PI ini tidak kunjung bisa diterima oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini oleh BUMD yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani persoalan PI 10% ini. PI 10% ini tentu sangat diharapkan karena ini menjadi bisa menjadi semacam pendapatan yang bersumber dari kegiatan eksplorasi migas itu yang akan diterima oleh pemerintah daerah melalui BUMD dan kemudian bisa didistribusikan untuk program-program kesejahteraan masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakat Bangkalan ini kan masih berada dalam standar sebagai masyarakat yang kategori kesejahteraannya minim, bahkan bisa dikatakan masyarakat kategori miskin. Miskin ekstrim. Ya, ada yang dikategorikan miskin ekstrim di beberapa desa, dan untuk level kabupatennya ya kategorinya adalah di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu beberapa hari terakhir ini teman-teman
melakukan diskusi itu dalam rangka sebenarnya ingin membantu pemerintah dalam hal ini menggugah kepada pihak SKK Migas, menggugah kepada pihak WMO sebagai K3S-nya agar sungguh-sungguh untuk melakukan proses-proses ini agar PI 10% ini bisa benar-benar diterima dan kemudian bisa dijadikan sumber peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu Pak Tali. Saya potong sebentar Pak Iksan. Kira-kira nilainya itu berapa dan berapa lama sebetulnya PMI 10% ini tidak diberikan hak Bangkalan ini oleh pihak PT PHE WMO itu? Ya, nilainya berapa dan berapa lama Pak Iksan? Nah, di sini masalahnya. Karena ketika bicara nilai pasti tentu ini harus ada keterbukaan dari dari PT PHE WMO ini soal berapa lifting yang didapat dari proses pengeboran ini dan berapa yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah, dan 10% dari itu berapa bisa diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan, tentu melalui proses yang dilakukan oleh BUMD yang dibentuk di Jawa Timur, karena memang skupnya adalah provinsi ini, baru didistribusikan ke daerah sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Kemudian bercerita kepada berapa lama, ini juga ada persoalan-persoalan aturan di sana. Ketika kita mengacu kepada skema retroaktif, mestinya ini harusnya mundur sejak diterbitkannya Permen 37 2016 itu. Maka di situ secara otomatis hak daerah itu harus dihitung dan dikalkulasi untuk menjadi bagian daerah 10%. 2016 itu sudah ada permen? Ya seharusnya. Ya, ada permen tapi belum dilaksanakan. Kita acuannya kalau retroaktif tentu ke sana. Ya. Jadi ke sana. Tetapi lagi-lagi ini soal regulasi, makanya di situ ada istilah negosiasi, ada koordinasi dan lain-lain. Kita sebenarnya tidak sepakat. Ini saya bicara soal sudut pandang masyarakat ya. Tidak sepakat. Kita ini inginnya semua pihak yang terlibat dalam PI 10% ini mengacu kepada aturan. Kita mengacu kepada aturan, bagaimana hak daerah, bagaimana kewajiban itu K3S, PT PHE WMO, bagaimana kewenangan SKK Migas. Ini seharusnya berada pada tupoksi mereka masing-masing, agar tidak ada sesuatu yang diistilahkan dengan negosiasi, yang diistilahkan dengan koordinasi dan lain-lain. Ada nanti kita sedikit jelaskan di mana remang-remangnya aturan itu, sehingga kita ini posisinya sama seperti orang menunggu belas asih dari proses PI ini, padahal sesungguhnya ini adalah hak, bukan menunggu belas kasihan dari dari PT PHE WMO. Jadi kedudukan posisi ini tentu harus kita mari bersama-sama teman-teman untuk mencoba membuat konstruksi soal ini. Artinya kalau memang haknya Kabupaten Bangkalan, masyarakat Kabupaten Bangkalan ini sekian menurut aturan, menurut keterbukaan, transparansi dan tata kelola yang juga pernah dikeluhkan oleh Presiden Jokowi ini, karena ada hal-hal yang ya tidak tertib lah di urusan tata kelola ini, yang membuat beberapa daerah juga ya ada istilah-istilah negosiasi dan semacamnya. Justru ini yang menjadi remang-remang. Gitu, ya. Saya inginnya mendudukkan persoalan PI ini kepada kedudukan masing-masing. Sebentar Pak Iksan, kalau ketentuan-ketentuan regulasi yang sudah ada itu dilanggar,
oleh pihak tertentu, Ya. tidak disampaikan hak yang sebetulnya harus disampaikan, apakah itu nanti tidak masuk ke kategori korupsi? Ya ini, justru di aturan ini sanksi ini tidak jelas. Maka dari itu teman-teman berunding, bagaimana kita mengusulkan revisi undang-undang perubahan undang-undang migas ini, bagaimana masuk ada sanksi di situ. Memang ada keputusan menteri yang mengatur soal sanksi, tetapi tidak ada sanksi teknis. Jadi tidak ada unsur paksa di situ gitu loh. Maka dari itu ini yang menjadi kelemahan, dan mari kepada pihak-pihak terutama pemerintah daerah, pemerintah Jawa Timur yang saat ini juga turut memperjuangkan agar PI 10% itu bisa didapat oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan khususnya, agar terus secara kontinu melakukan melakukan upaya-upaya seperti yang diatur oleh aturan itu, mengingat memang ini butuh kebersamaan untuk memperjuangkan khususnya dari kelompok-kelompok masyarakat, karena bagaimanapun hukum tertinggi itu ada di masyarakat. Dalam hal ini eksplorasi PT PHIWMO itu masalah yang timbul juga ada di masyarakat seperti dampak-dampak negatif dan lain-lainnya di kawasan yang ada ini. Maka dari itu teman-teman ke depan mari terus menerus, pemerintah saya tahu sedang berproses, tetapi saya meminta kepada SKK Migas, meminta kepada PT PHIWMO, marilah kita masyarakat Bangkalan ini jangan lagi artinya diabu-abukan dan dibuat ombang-ambing persoalan ini. Karena kalau ada keinginan tulus dari itu, sebenarnya dari dulu sudah seharusnya, tanpa berpikir soal artinya mempertimbangkan soal administrasi dan lain-lain, sebenarnya bisa dipercepat itu. Tetapi kalau di situ tidak sungguh-sungguh, apalagi ada tanda kutip sengaja mengulur-ngulur waktu, ya tentu ini. Kalau bukan pidana bisa jadi ini bisa perdata, Pak. Ya itu, ketika nanti aturan di atasnya itu sudah ada sanksi, tentu ini nanti bisa. Tetapi kalau tidak ada sanksi, artinya sanksinya lemah, di situ aturannya tidak memuat soal sanksi. Ketika terjadi wan prestasi atau ingkar, ya tentu kita kerepotan. Tetapi persoalan ini nanti ujung-ujungnya akan menjadi permasalahan dengan kelompok masyarakat. Karena ketika masyarakat ini sudah jenuh menunggu-nunggu, sudah merasa, mohon maaf ya, merasa dikibulin terus oleh proses, oleh mekanisme, oleh tahapan dan lainnya, tentu ini akan menjadi persoalan lain, Pak Takliman. Itu. Oke, kalau begitu sesi pertama ini kita tutup dulu, nanti akan menginjak kepada sesi kedua. Ya, terima kasih.